Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Shalom. Shalom, selamat datang. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Ibadah kita ini adalah minggu yang kedua. Ya, kita sudah masuk di tahun yang baru, tahun 2024. Ya. Saudara mungkin punya visi, punya mimpi, tetapi juga mungkin saudara punya kekhawatiran karena ya banyak orang bicara tentang keadaan-keadaan dunia ini bergolak ya, kemudian ekonomi, kemudian politik Indonesia juga masuk dalam tahun Pilpres. Kalau saudara lihat mungkin di lingkungan kita sudah mulai hangat dibicarakan pilih nomor berapa? Pak Tony pilih nomor berapa? Nah, ya gereja tidak boleh berpolitik katanya ya, gereja harus netral. Oh pilih nomor 5, enggak ada nomor 5. Ya banyak yang bicara bahwa ekonomi peperangan dan sebagainya. Ya, tapi inilah kesempatan kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Amin saudara. Semakin kita percaya, semakin kita beriman bahwa apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan meluputkan anak-anaknya. Tuhan pasti akan memberikan terobosan untuk anak-anaknya, penghiburan untuk anak-anaknya, kesehatan. Siapa yang percaya 2024 akan diberikan kesehatan yang lebih baik? Angkat tangan. Wah, semuanya angkat tangan. Ya, sudah jaga makanannya, Bapak Ibu? Saya mau sehat, ya. Sudah jaga makanannya? Puji Tuhan belum katanya. Sudah konsisten olahraganya? Wah ya gimana Pak, saya capek. Ya. Apakah sudah istirahat dengan baik dan benar ya? Kalau saya tanya anak saya, capek papa banyak tugas, capek papa, dia kurang istirahat. Jadi kita percaya, kita beriman, tapi satu sisi kita punya bagian yang kita juga harus lakukan. Amin saudara. Ya, saya sudah turun 8 kilo. Saya sudah turun 8 kilogram. Celana saya pada melorot. Tapi udah mulai naik lagi. Kenapa? Karena saya sudah mulai kurang disiplin. Haleluya. Baik, kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Satu hal, Tuhan selalu berkati kita. Tuhan selalu berkati kita, sertai kita, Dia pimpin, lindungi, jaga. Tetapi apakah kita selalu bersyukur kepada Tuhan akan apa yang kita terima, akan apa yang kita hadapi? Mari saudara, pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan kerinduan kita kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menjaga setiap langkah kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Engkaulah pemilik kehidupan kami. Kami mau datang Tuhan, setiap keluh kesah, setiap kekhawatiran Tuhan, kami percaya kami adalah anak-anak Engkau, yang berkat-Mu Tuhan senantiasa melengkapi kehidupan kami. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita bangkit berdiri saudara. Haleluya, oh haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, oh kami mau angkat suara kami. Oh haleluya.
saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Katakan bawa daku, haleluya. Oh, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan bersama-sama, saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Mari saudara-saudara kita nyatakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, aku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa penuhiku, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Kita nyatakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari sekali lagi katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, Yesus ku rasakan, we praise you, kekudusan-Mu Bapa penuhiku, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ya Rasul, ku rasa, ya Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan menjamah kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu memenuhi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan dikuduskan,
rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Sekali lagi katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Ku rasakan ya kekudusan-Mu Bapa, penuhi ku rindu selalu. Kami rindu Tuhan, Dia kami mau merasakan kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih. Sekali lagi katakan menikmati kasih-Mu Tuhan. Ya menikmati kasih anugerah. Bebaskan roh saudara, mari sembah Dia. Ya Rabbah segera, ya Rabbah segera, ya Rabbah segera, tinggal dalam kasih. Udah mama papa segera. Ya Rabbah segera, ya Rabbah segera. Bebaskan rohmu. Engkau yang layak. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Katakan lagi, satu-satunya, haleluya, satu-satunya yang ku andalkan. Engkaulah Tuhan yang kami andalkan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber damai. Satu-satunya, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, yang ku andalkan, percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Saudara tengok kanan kiri, yang belum tahun baru, selamat tahun baru dulu. Ya, ada yang datang dari jauh, luar negeri, luar kota, luar angkasa, luar planet. Iya, haleluya. Haleluya. Saudara, tahun 2024, tahun pelipat gandaan mujizat untuk anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Saudara boleh bangun setiap pagi, apapun yang saudara butuhkan, apapun yang saudara rindukan, apapun yang saudara takutkan, saudara bawa dalam doa. Tuhan, tahun ini 2024 aku percaya di luar sana boleh terjadi apapun, kegoncangan semua, tapi kita punya Tuhan yang tidak tergoncangkan. Amin. Kita boleh sebut nama Dia, Yesus. Engkaulah yang tidak tergoncangkan dalam hidupku. Amin, saudara. Haleluya. Hidup yang kupilih. Haleluya. Yes. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Hey, buka mataku, lihat sekelilingku, lihat sekelilingku. Aku harus nyatakan, aku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar. Haleluya. Yesus, Kaulah sahabat, Yesus, Kau yang kan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu.
sisiku, kau sumber kuatku. Hey, hidup yang ku pilih, yes, hidup yang ku pilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, ku lihat sekelilingku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau jadikan. Kaulah sahabatku, Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku, Yesus, kau yang dapat menjadi di sisiku, kau sumber kuatku. Kau sahabatku, kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang belum menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Hey, ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas. Ratakan tanah, ratakan tanah, timbulah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Yes. Yesus, kaulah sahabatku, selalu ada di sisi kita. Amin saudara. Haleluya. Jadi kalau saya berdiri sama Bang Riko, nah, ini kira-kira kayak gini, ya. Kalau saya geser dikit, kira-kira Bang Riko deketin saya enggak? Kalau sahabat, harusnya mendekat. Saya menjauh lagi. Nah, saya menjauh lagi. Nah, lama-lama dia sebel sama saya. Ini gimana sih sahabat? Dia susah saya tolongin, malah dia jauh. Dia jauh. Ya, lama-lama sebel. Artinya kalau sahabat, saya juga harus ada keinginan mendekat sama sahabat saya. Amin saudara. Ya, jangan saya kemana-mana, dia kejar-kejar. Enggak, saya juga harus satu ketika, saya juga harus bersahabat gini nih. Ya, haleluya. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sahabat kami. Engkau mau dekat dengan kami Tuhan. Tapi pagi ini kami katakan, kami juga mau dekat dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau sahabat kami juga sahabat-Mu Tuhan. Haleluya. Buatlah jalan-Mu dalam saya, Tuhan penjuru. Biarkan
seluruh maumu. Kerjakan, saya undang hambanya, suruh maumu, ku duduk diam di kakimu, buatlah jalanmu, buatlah jalanmu dalam amin. Penjunan ku tanah liat, biar kau kerjakan seluruh maumu, ku duduk diam di kakimu. Sekali lagi katakan, buatlah jalanmu, buatlah jalan. Ini doa kami Tuhan, haleluya. Saya kau penjunan, engkau penjunan, ku tanah liat, ku tanah liat, biar kau kerjakan biar kau kerjakan seluruh maumu, ku duduk diam di kakimu, ku duduk diam, ku duduk diam, ku duduk diam, ku duduk diam di kakimu. Inilah doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan membentuk kami supaya kami semakin hari menjadi semakin seperti yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi seperti Kristus. Karena itu tujuan iman kami. Karena itu Tuhan proses bentuk kami. Dan khususnya pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Seberapa kami yang hadir, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kau melawat kami, Kau ada di tempat ini. Roh-Mu yang kudus melawat kami, menjamah setiap kami. Dan Tuhan saat ini berfirmanlah kepada kami, pakai hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Urapan kuasa dari Roh Kudus tercurah atas hamba-Mu, urapan yang baru, roh hikmat dan pewahyuan. Tuhan curahkan bagi hamba-Mu supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba tidak berasal dari hikmat manusia, dari kedagingan manusia, tapi biar semua berasal dari hikmat Roh Kudus.
Urapi telinga yang mendengar, jamah siap hati yang akan menerima benih firman-Mu, sehingga benih firman-Mu dijatuh bagaikan tanah yang subur. Benih firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, roh pencuri firman Tuhan di udara, kendali pikiran kami, ikat kuasa kalian, hancurkan kuasa-Mu dalam nama Yesus, sehingga Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang duduk diam mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Tuhan, karena kami telah siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, haleluya. Shalom. Kurang semangat ya, shalom. Haleluya. Bapak Ibu tahu kan arti shalom? Apa itu shalom? Ya sebenarnya dari kata shalom itu ada 5K ya. 5K yang ada di kata shalom. Apa itu? Ya, apa? Pertama apa? Kesejahteraan, kedamaian, kesehatan, terus kebajikan dan kesejahteraan ya. Jadi ketika saya berkata shalom atau orang lain berkata shalom, sebenarnya itu sebuah doa supaya dalam diri saudara ada keselamatan, ada kedamaian, ada kesehatan, ada kebajikan, ada kesejahteraan. Nah, itu ya. Jadi kalau ada orang berkata shalom, mesti kita juga sama-sama membalas dengan shalom. Ya. Sekali lagi shalom. Haleluya, ya begitu dong. Tahun baru mesti lebih semangat ya. Saya agak sedih saudara. Tahun baru masuki tahun 2024 ternyata jemaat belum ada perubahan ya, perubahan attitude dalam arti saya tadi ngomong dengan pendeta Tony ya. Ini mitos apa-apa gitu ya. Jemaat minggu pertama banyak, minggu kedua kurang, minggu ketiga tadi kami di belakang ngobrol kurang, minggu keempat lebih kurang lagi. Seandainya Tuhan cuma memberkati saudara minggu pertama, bagaimana? Seandainya Tuhan cuma menyertai saudara minggu pertama, kira-kira bagaimana saudara? Tapi puji Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Kalau Tuhan tidak setia, Dia bilang begini, lu gak setia sama gua juga gak setia sama lu. Habis kita saudara, ya kan? Ya, saya harap tahun 2024 kita mesti berubah. Cuma belum dipasang bannernya saudara. Saya bulan saya sedang berdoa, khususnya ketika gereja kita ulang tahun. Tuhan kasih saya ayat, walaupun ayat itu sudah sering kita dengar, ya sering kita baca, yaitu biarlah jangan kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, on fire. Sehingga itu menjadi tema ulang tahun gereja waktu itu bulan Oktober. Lalu satu hari saya lagi berdoa, itu
Kata-kata itu seperti slide gitu, on fire. Wih, kembali muncul on fire. Nah, akhirnya saya coba menerjemahkan on fire itu ya, bukan menerjemahkan apa ya, mendeskripsikan gitu ya. On fire itu menjadi sebuah nilai-nilai nanti yang akan menjadi nilai-nilai gereja kita GB Cibunar. Cuma baru kemarin jadi bannernya belum dipasang ya. On fire, O itu obedience, ketaatan ya. Lalu N-nya no compromise, jadi tidak ada kompromi. Artinya jemaat harus hidup dalam holiness, dalam kekudusan. Karena ini sudah zaman akhir atau akhir zaman, kita lihat dosa di mana-mana, ya kan? Kejahatan di mana-mana. Tapi biar anak-anak Tuhan selalu hidup di dalam kekudusan, holiness. Lalu habis N, on fire, F. Ya, F itu fellowship dan faithfulness ya. Jadi persekutuan dan kesetiaan. Jadi kita mesti setia bersekutu, setia beribadah, dan setia kepada Tuhan. Ini nilai-nilai ini. Habis F apa? Oh ini ya, ada I, intimasi ya. Kita mesti memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita mesti intim dengan Tuhan. Lalu R, responsible, tanggung jawab. Kita mesti bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Lalu excellent, kita akan memberi pelayanan kepada Tuhan, pelayanan yang excellent. Memberikan apapun untuk Tuhan itu excellent. Memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan adalah pujian penyembahan yang excellent. Jangan WL di depan sudah begitu bersemangat on fire, sementara kita ya nyanyi seadanya, tepuk tangan ya terserah. Kalau gua lagi ini ya tepuk tangan, wah sampai mari saudara kita lebih semangat lagi. Wah, tahun 2024 WL tidak perlu berkata mari kita lebih semangat lagi memuji Tuhan, tetapi kita sudah dari rumah sudah tertanam dalam roh kita, dalam jiwa kita. Saya datang ke gereja, saya memberi untuk Tuhan excellent. Amin. Pujian penyembahan yang excellent. Amin. Wah, aminnya lemes. Amin. Memberi yang excellent, pelayanan yang excellent, semua serba excellent untuk Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ya, itu akan menjadi nilai-nilai dari GB Cibunar. Jadi tadi Pak Cece bilang tahun 2024, the year of apa tadi itu, pelipat gandaan, pelipat gandaan ya. Ya, Cibunar juga tahun 2024 tahun menyala-nyala. Amin. Bukan saja pelipat gandaan berkat dilipat gandakan, tapi kita menyala-nyala dulu, pasti berkat dilipat gandakan. Amin ya. Oke. Nanti itu akan digaungkan ya dalam pelayanan kita. Kita masuk pemberitaan firman Tuhan. Hari ini banyak yang hadir ya. Mungkin ada yang sakit, ada yang masih berlibur. Jadi liburannya belakangan, jadi orang lain dulu libur, jadi mereka baru libur ya. Jadi tidak bisa hadir. Hari ini terima kasih untuk Ko Brandon
sama istri, sama ibu ya, mama ya sudah hadir bersama-sama di tempat kita. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang iman dan janji Tuhan. Kita baca bersama-sama 2, 3, iman dan janji Tuhan. Ya, iman dan janji Tuhan. Yang terutama itu dari 2 Petrus pasal 3 dimulai ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, ini yang terutama. Jadi ini yang terutama yang harus diketahui, ya, bukan yang kedua, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman terakhir ini kita ada dalam zaman akhir, ya. Akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Tuhan langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Ini kita pasti tahu bahwa ini terjadi pada zaman Nuh, ya, pada zaman Nuh bumi dibinasakan dengan air bah, ya, banjir besar. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Maksudnya satu harinya Tuhan 1000 tahun buat kita. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa sucinya, ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ini kalau sudah datang hari Tuhan itu akan seperti itu keadaannya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara dikasih Tuhan, salah satu janji Tuhan, ya, salah satu janji Tuhan atau janji-janjinya Tuhan yang belum tergenapi hingga saat ini adalah janji kedatangannya yang kedua kali, atau janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yes. Jadi semua janji-janji Tuhan, semua nubuatan tentang Kristus, tentang Yesus dari Kejadian pasal 3 ayat 15, ya, Kejadian pasal 3 ayat 15 itu Tuhan sudah berjanji bahwa satu saat nanti akan lahir dari keturunan perempuan pribadi yang akan menghancurkan kepala ular, yaitu kepala iblis. Dari situ, kemudian terus para nabi, dari Musa dan seterusnya menubuatkan, Yesaya, Mika dan
sampai akhirnya janji Tuhan itu terwujud melalui kelahiran Yesus ke dalam dunia. Pun kematiannya pun dinubuatkan dan sudah tergenapi. Kedatangannya, kebangkitannya dan juga kenaikannya ke surga sudah semua digenapi. Tetapi janji Tuhan di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, seperti kamu melihat dia sekarang naik, demikian juga kamu akan melihat dia datang. Nah, ini yang belum digenapi. Walaupun sekarang ada saudara dengan kecanggihan AI, ya, artificial intelligence, ya, kecerdasan itu sekarang bisa dibuat. Canggih lu sekarang lu, ya, dengan AI itu canggih, saudara, bisa itu dibuat. Mungkin yang dimaksud oleh Tuhan juga katakan, hati-hati, nanti ada orang berkata di situ ada Mesias. Mesias sudah datang. Hati-hati saudara, jangan-jangan itu karena rekayasa AI itu, ya. AI saudara. Jangan-jangan rekayasa itu sehingga kita berbuat, oh iya. Karena sekarang apa sih? Ya kan? Suara saya bisa ditiru, wajah saya bisa dibikin. Pokoknya begitu canggih, ya. Ya, itu karena itu kita waspada. Nah, janji Tuhan ini yang belum digenapi sampai sekarang, ya. Karena belum terwujud janji, terkadang menjadi bahan ejekan bagi orang. Mana katanya Tuhan kamu mau datang? Mana katanya Mesias kamu? Mana juru selamat kamu katanya mau datang? Wah, apalagi saudara sekarang lihat di medsos. Wah, ejekan terhadap kekristenan, iman Kristen. Itu begitu luar biasa. Terang-terangan, vulgar, begitu luar biasa. Dan kadang-kadang saya membaca rasanya miris, ya. Begitu vulgar. Ejekan terhadap iman Kristen. Nah, lalu bagaimana kita tetap beriman menantikan janjinya? Nah, ini penting. Jadi boleh kita mungkin memang apa yang Tuhan janjikan tentang kedatangan belum sampai sekarang. Padahal sudah disampaikan dari zaman rasul-rasul, disampaikan bahwa Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini. Untuk apa? Menghakimi dunia, menjadi raja di atas segala raja. Tetapi sampai sekarang belum. Lalu bagaimana sikap kita menanti janji itu? Nah, yang pertama ini, tetap beriman di tengah ejekan. Jadi tetap beriman sekalipun kita diejek, kita harus tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Diejek, ya. Ejekan-ejekan, saudara, saya mendapat cerita orang-orang Kristen di Malaysia, ya. Banyak yang tinggalkan iman karena nggak tahan dengan ejekan-ejekan, penghinaan-penghinaan, dan mereka dengan berbagai cara untuk menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Dan karena orang-orang ini yang tidak punya prinsip yang kuat, atau mungkin juga tidak punya pemahaman yang benar tentang iman Kristen, sehingga mereka begitu diejek, begitu saja tinggalkan Tuhan. Nah, bagaimana kita ketika kita berhadapan dengan pengejek-pengejek terhadap iman Kristen, terhadap iman kita yang menantikan janji Tuhan? Ketika kita diejek, maka kita harus tetap beriman kepada Tuhan, ya. Di zaman akhir akan muncul pengejek-pengejek dengan segala macam ejekannya sesuai dengan nubuatan Alkitab. Memang kalau kita diejek, saudara nggak usah berkecil hati. Karena memang firman Tuhan sudah katakan,
pada zaman akhir akan muncul pengejek-pengejek, orang-orang yang hidup dengan hawa nafsu mereka. Jadi kita nggak usah, ya, mungkin kuping panas, kadang-kadang hati juga panas, ya. Tapi udah, kita nggak usah. Jangan itu membuat kita lemah, ya. Nah, termasuk saudara. Jadi tetap berpegang teguh pada janji Tuhan yang pasti akan digenapi, meskipun ejekan-ejekan juga tidak pernah berhenti. Nah ini, saudara, walaupun mungkin diejek, kita mesti tetap percaya bahwa setiap janji Tuhan pasti digenapi. Nah, ternyata saudara mungkin sebenarnya bukan saja diejek kita karena kita menanti janji Tuhan tentang kedatangannya. Saudara, banyak ejekan-ejekan yang muncul dalam kehidupan kita barangkali. Ketika mungkin kita sakit, tidak sembuh, atau belum disembuhkan Tuhan, orang bisa saja, bisa itu saudara kita, yang tidak seiman dengan kita, bisa orang lain. Hei, mana katanya Tuhan kamu itu Tuhan penyembuh? Hei, mana katanya Tuhanmu itu Yehova Rafa, Tuhan penyembuh? Nyatanya kamu sampai sekarang tidak sembuh, kamu belum sembuh. Kalau memang Yesus Tuhan dapat menyembuhkan kamu, seharusnya kamu udah sembuh. Coba kamu pikir, pakai logika. Wah, di saat seperti itu, bagaimana sikap kita? Katanya Tuhan kamu itu Tuhan yang kaya, yang Tuhan sanggup memberkati pencipta langit dan bumi, yang akan bisa memberkati kamu. Mana nyatanya sampai sekarang hidupmu tetap dalam kekurangan, hidupmu tetap pas-pasan, hidupmu tidak pernah berubah, hidupmu tidak pernah meningkat, taraf hidupmu tidak pernah menaik, begitu-begitu saja. Sementara mungkin saudaramu yang tidak di dalam Tuhan, mereka mungkin kaya raya, sukses, karirnya bagus. Lalu ketika kita diejek seperti itu, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap percaya, tetap berpegang bahwa apapun janji Tuhan, kalau sekarang, walaupun sekarang saya belum mengalami, belum menerima sepenuhnya janji-janji itu, saya tetap percaya kepada Tuhan. Saya tetap mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sembah adalah Tuhan yang setia, yang pasti menggenapi semua janji-janjinya. Tentu pada waktunya Tuhan, pada kairosnya Tuhan, bukan waktu kita. Bilangan 23 berkata, kalau nggak salah ayat 19, Tuhan itu bukanlah anak manusia yang bisa berdusta. Tuhan bukan anak manusia yang bisa berjanji tetapi tidak bisa menggenapi. Tapi Dia adalah Tuhan yang setia. Dia berjanji, Dia pasti menggenapi. Dia bukan Tuhan seperti lagu tahun 70-an. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Bukan, itu lagu tahun 70-an. 70 80-an ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tetapi Tuhan, kau yang berjanji, kau yang menggenapi. Amin. Ya kan? Jadi ku percaya kau Tuhan. Terus coba, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku
Dari pemenang, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janjimu. Amin. Dia nggak pernah lalai. Dia tidak pernah gagal. Nah, ini harus tertanam. Apapun yang terjadi tahun 2024 ini harus tertanam. Bahwa Tuhanku tidak pernah gagal dalam segala rancangannya bagiku. Tuhanku tidak pernah lalai untuk menggenapi janji-janjinya dalam hidupku, dalam keluargaku. Amin. Ini harus tertanam, terpatri dalam roh kita. Apapun yang terjadi tahun 2024, kita pegang semua janji Tuhan itu. Ya dan amin. Tetap beriman, tetap percaya. Percaya di sini bukan sekedar percaya, tetapi tetap berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Haleluya. Yang kedua, tetap percaya kuasa firman. Ya. Tetap percaya kuasa firman. Segala yang terjadi di dunia ini adalah karena kuasa firman. Tuhan berfirman, semua yang dikehendakinya jadi. Jika kita sedang menghadapi kemustahilan, iman mulai goyah dengan keadaan dunia. Ya, iman ketika kita menghadapi kemustahilan atau ketidakmungkinan, biasanya iman kita mulai goyah. Mulai goyah. Ya. Mulai aduh, apa iya sih? Apa bisa ini kelihatannya kok enggak mungkin ya. Saudara, kita mesti berpegang kepada firman. Firman berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Anda bukan sekedar tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tetapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah itu. Jadi kalau menghadapi hal-hal yang tidak mungkin, kelihatannya mustahil di dalam kehidupan kita tahun 2024 ini, maka kita pegang firman Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Amin. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kadang-kadang kita menghadapi hal-hal yang tidak mungkin. Apakah aku bisa melakukan ini? Apakah aku bisa mengerjakan ini? Apakah ini akan bisa terselesaikan? Apakah masalah ini akan bisa terselesaikan? Apakah pergumulan ini akan bisa berakhir? Apakah pencobaan ini aku bisa menangkan? Dan kadang muncul itu pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kita mesti percaya, berpegang kepada firman Tuhan dan memperkatakan firman itu. Karena itu ada ayat mengatakan firman itu ada di mulutku. Perkatakan firman. Perkatakan firman. Setiap ada masalah kemudian terbesit dalam hati kita, dalam roh kita, dalam pikiran itu tidak mungkin bagimu. Lalu kita perkatakan lawan dengan firman Tuhan, ada tertulis. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saudara, tahun 2013
2014 ya. Itu anak kami Oke itu kan baru didiagnosa bahwa dia kena semacam ya apa istilah sindrom atau apa Epididynos ya. Kalau bahasa awam itu autis ringan. Bapak Ibu semua tahu bagaimana Oke waktu itu speak delay, nggak bisa ngomong, nggak bisa diam. Wah pokoknya tantrum. Saya sampai sekarang ada simpan tuh video. Saya waktu itu wajah saya kok tua banget ya. Karena tiap hari ngadepin dia tantrum, kadang-kadang ngamuk. Saya sampai pernah masuk IGD rumah sakit yang Jakarta Eye Center ya di Kedoya itu, karena ditonjok sampai mata kini sampai sekarang ada ininya nih, masih ada efeknya ya. Waduh. Dan waktu itu dokter bilang begini, anak Bapak tidak bisa pulih, anak Bapak tidak bisa sembuh. Pak Ibu, sebagai orang tua mendengar itu, kita akan ke dokter supaya anak kita baik gitu ya, bisa apa ditolong dan sebagainya. Tapi dokter bilang, enggak Pak, ya nggak bisa Pak. Buat dalam hati, kalau itu buat apa diterapi ke sini gitu kan? Wah itu saya pulang itu gundah gulana. Gimana nih? Kalau saya cerita, karena itu waktu itu istri saya nggak ikut, saya aja yang ke sana. Istri saya kerja, saya cerita. Sudah satu hari ketika saya di sini siang-siang, ya, saya ambil gitar, saya menyembah Tuhan di sini. Tiba-tiba terlintas saudara, Kejadian 18 ayatnya yang ke-14. Ketika tamu yang datang ke rumah Abraham berkata bahwa Sarah akan punya anak. Lalu Sarah tertawa. Lalu orang itu berkata kepada Sarah, "Kenapa kamu tertawa?" Karena Sarah berpikir Sarah sudah mati pucuk. Sarah sudah menopause. Sarah sudah nenek, tapi bukan sudah nenek-nenek. Ya, kalau nenek aja masih muda, Saudara. Kalau nenek-nenek. Iya, kalau nenek, karena kan istri saya juga udah nenek, udah punya cucu, tapi kan masih muda. Ya kan? Ya. Belum nenek-nenek ya kan? Tapi Sarah udah nenek-nenek dia. Bukan nenek aja, dia sudah nenek-nenek Saudara. Sehingga Sarah pikir, apa mungkin sih? Karena itu dia tertawa. Ngaco nih tamu. Mungkin gitu ya. Ngaco nih ngomong, asal ngomong aja nih. Ya, mungkin kalau ya ini mau asal ngomong aja ini. Nah, lalu tamu itu katakan kita, tamu itu sebenarnya Tuhan ya. Dia katakan, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tentu jawabannya apa? Enggak ada. Itu ayat itu begitu kuat. Begitu kuat seperti benar-benar jadi rema. Padahal kan saya udah pernah baca, udah pernah dengar ayat itu biasa aja. Tapi tiba-tiba siang itu menjadi rema begitu kuat. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Wow, saya langsung yes Tuhan, enggak ada Tuhan. Ini enggak mungkin kata dokter. Itu fakta. Dokter bicara fakta secara ilmu pengetahuan, secara ilmu kedokteran.
Tetapi Tuhan mau kita beriman kepadanya. Bahwa ya, secara ilmu medis begitu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu bisa melihat progres anak kami sekarang. Dia sudah bisa ikut ibadah 2 jam penuh tanpa mondar-mandir kayak dulu ya. Dulu kan dia sensus atau survei. Siapa yang bawa HP dikelilingi, ntar masuk sono, ntar ke belakang, ntar ke sini ya kan. Dan nah ini saudara, kita mesti pegang bahwa pegang firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia saat ini, pegang firman Tuhan. Jangan pegang janji-janji capres atau cawapres. Pegang firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang saudara hadapi sepertinya tidak mungkin. Ya, bagi kita mungkin. Tapi ingat, hal ini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Dan bagi kita orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, tetap berserah kepada kedaulatan Tuhan. Ini sebenarnya saya sudah disuruh berhenti. Tetap berserah kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang berdaulat dan kekal. Ya. Bukan tambunan saja yang berdaulat, tapi Tuhan yang berdaulat. Dia tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Semua hal mungkin baginya, ya, semua hal mungkin baginya. Nah, karena kedaulatannya itu, menggenapi janji bukanlah hal yang sulit baginya. Tanamkan itu dalam roh kita. Katakan bersama dengan saya, menggenapi, dari kata menggenapi. 2, 3, menggenapi janji bukanlah hal yang sulit baginya. Sekali lagi katakan bersama saya, menggenapi janji bukanlah hal yang sulit baginya. Amin. Enggak sulit bagi Tuhan. Dia sedang menanti agar lebih banyak orang lagi yang percaya dan diselamatkan dalam konteks kedatangan Tuhan itu. Tetapi saudara perhatikan, menggenapi janji bukanlah hal yang sulit baginya. Semua janji-janji Tuhan yang ada dalam Alkitab untuk menggenapi bagi kita bukan hal yang sulit. Bukan sesuatu perkara yang besar buat Tuhan. Bukan sesuatu yang mustahil buat Tuhan. Lalu kenapa janji-janji itu belum kita peroleh? Kenapa janji-janji itu belum kita dapatkan? Kenapa janji-janji itu belum kita alami? Nah ini seringkali, katanya Tuhan, bukan hal yang sulit menggenapi janjinya. Kenapa janji itu belum saya alami? Saudara, sekali lagi bagi Tuhan, untuk menggenapi janji-janjinya itu bukan perkara yang sulit. Untuk Tuhan, untuk memulihkan anak kami Oke itu bukan perkara yang besar. Bukan perkara yang sulit bagi dia. Kenapa nggak langsung saja waktu itu? Bahkan ketika saya berdoa di sini juga siang-siang, Tuhan berkata begini. Waktu itu apa itu roh Tuhan apa roh saya, kadang-kadang kan sulit membedakan.
aku akan memulihkan anakmu. Amin. Tapi besok, kirain besok begitu bangun, wih anak saya udah pulih. Pokoknya begitu bangun ngamuk. Nangis teriak-teriak sampai seantero tetangga dengar. Mana itu katanya Tuhan memulihkan. Saudara, Tuhan pernah berfirman kepada Abraham, aku akan memberikan kepadamu keturunan. Ya kan? Waktu baik ketika dipanggil di Kejadian 12 atau ketika di Kejadian 15, Abraham sudah tua renta, sudah hampir umurnya 100 tahun. Sudah mulai mungkin rambutnya semua memutih, janggut memutih. Mungkin jalannya juga sudah mulai agak bungkuk. Dan dia berpikir, sampai sekarang aku belum punya anak. Dan nanti semua hartaku, semua kekayaanku pasti yang akan mewarisi budakku, hambaku bernama Eliezer. Pada waktu itu, ketika Abraham mulai berpikir seperti itu, datang firman Tuhan, Abraham, waktu itu masih Abraham ya, keluarlah dari kemahmu. Keluar dia. Lalu Tuhan berfirman, Abraham lihat ke langit. Lihat ke langit. Hitung itu bintang-bintang yang di langit. Apa Abraham bisa hitungnya? Kalau kamu bisa menghitungnya, seperti itulah keturunanmu. Itu janji Tuhan. Tetapi sampai Abraham kakek-kakek, Sarah nenek-nenek, janji itu belum terwujud. Bagi Tuhan tidak sulit untuk memberikan Abraham seorang anak. Bahkan mungkin anak-anak. Enggak sulit. Tidak susah untuk menggenapi itu. Tetapi Tuhan perlu memproses Abraham. Sampai menjadi manusia yang rohani. Manusia Tuhan, man of God. Manusia Tuhan. Manusia yang tidak lagi dikuasai oleh hal-hal yang bersifat daging, jasmani. Dia benar-benar menjadi manusia rohani. Yaitu manusia orang yang ketika diberkati tidak lagi fokus kepada berkat itu, tetapi fokus tetap kepada Tuhan. Ketika diberkati tidak mengasihi berkat itu lebih daripada Tuhan, tetapi ketika dia diberkati, ketika dia diberikan anak, dia tetap mengasihi Tuhan lebih dari anaknya, dan itu terbukti. Ketika Ishak lahir, kemudian dia bertumbuh menjadi anak yang mulai mungkin bertumbuh remaja. Tiba-tiba Tuhan berfirman dalam Kejadian 22, Abraham, ya Tuhan, ambil anakmu, persembahkan dia. Bawa ke tempat yang kutunjukkan kepadamu. Dan pada zaman itu yang namanya anak dipersembahkan berarti anak itu harus disembelih. Lalu dibakar di atas mezbah. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Abraham punya anak satu-satunya. Harus dipersembahkan kepada Tuhan. Harus disembelih. Lalu kemudian dibakar. Wow. Tapi apakah Abraham protes? Tidak. Abraham pergi ke tempat sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ini bukti bahwa Abraham sudah tidak terikat lagi kepada berkat. Dia tetap mengasihi Tuhan lebih daripada berkat. Sekali lagi, bagi Tuhan menggenapi janji-janjinya tidak sulit buat Tuhan. Tetapi menjadikan kita
Man of God, woman of God, hidup Tuhan perlu proses. Menjadikan kita manusia-manusia rohani, anak-anak Tuhan rohani, yang tidak lagi terikat kepada perkara-perkara jasmani, itu tidak lagi fokus kepada berkat, tetapi fokus kepada Tuhan. Itu Tuhan perlu proses. Untuk memberkati yang namanya Nengah Yusak bukan perkara yang sulit. Tapi untuk menjadikan Nengah Yusak manusia rohani. Manusia yang tidak lagi terikat kepada berkat. Itu yang Tuhan perlu proses. Jadi bagi Tuhan tidak sulit untuk menggenapi janjinya. Kalau kita belum mengalami itu, berarti Tuhan sedang berurusan dengan kita. Ada hal-hal yang mesti diproses dalam hidup kita. Kenapa? Karena banyak orang ya, ketika diberkati bukan semakin mengasihi Tuhan, tapi semakin mengasihi berkat. Bukan mengasihi sumber berkat, tapi mengasihi berkat itu. Itu sebabnya Tuhan proses. Kadang-kadang untuk menggenapi janji Tuhan itu, sekali lagi, untuk menggenapi janji Tuhan itu tidak sulit bagi Tuhan. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan kita, memperbesar kapasitas kita dulu. Jadi itu perlu proses Tuhan memperbesar kapasitas kita. Karena kalau kapasitas kita kecil, lalu kita diberkati, nggak siap. Banyak orang yang diberkati kapasitasnya kecil. Sehingga ketika diberkati, wah, apa tandanya orang yang kapasitasnya kecil menerima berkat? Ketika diberkati, bukan semakin mengasihi Tuhan. Bukan menggunakan berkat itu untuk menjadi saluran berkat. Bukan berkat itu jadikan untuk memuliakan Tuhan. Tapi berkat yang diterima dipakai untuk berbuat dosa. Apalagi kaum laki-laki, kata orang. Apalagi kaum laki-laki. Semakin banyak uang, semakin nakal. Kata orang ya. Tapi bukan laki-laki yang ada di sini. Amin. Kalau perempuan, kalau laki-laki makin banyak uang, makin nakal. Kalau perempuan makin nakal, makin banyak uang. Katanya. Tapi bukan wanita-wanita di sini. Jadi ingat saudara. Kalau janji Tuhan belum tergenapi dalam hidup kita, bukan karena Tuhan lalai, bukan karena Tuhan lupa, bukan karena Tuhan tidak sanggup menggenapi janji itu, tetapi seringkali Tuhan sedang memproses, membentuk kita menjadi man of God, woman of God, dan memperbesar kapasitas kita, sehingga ketika kita diberkati, kita tidak lagi terikat kepada berkat itu. Diberkati, kita bisa menjadi berkat. Diberkati, berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang keempat, saudara, tetap menjaga kesucian. Tetap menjaga kesucian. Sementara menantikan janji Tuhan yang pasti genapi. Ya, ingat, janji Tuhan pasti genapi. Sekali lagi katakan, janji Tuhan pasti digenapi. Yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan adalah kehidupan yang suci dan saleh. Sekalipun janji-janji itu belum digenapi, kita harus tetap hidup suci dan saleh. Ya.
kita tetap menjaga kekudusan kita. Ini tentu konteksnya menanti janji Tuhan. Jangan nanti, karena hari Tuhan itu, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Ya kan, kata firman Tuhan, Tuhan Yesus datang itu seperti seorang pencuri. Apakah pencuri kalau mau mencuri rumah saudara WA dulu? Ya. Bang Bona, Shalom. Nanti malam saya akan mencuri di tempatmu. Apa begitu? WA dulu gitu ya. Atau SMS. Akan datang. Atau kasih kabar dulu. Enggak. Dia datang begitu saja. Nah, kalau tuan rumah tidak berjaga-jaga, ya habis. Nah, ini konteksnya. Ya. Mesti menjaga kekudusan. Dan kita mesti tetap, baik itu menanti kedatangan Tuhan atau menanti janji-janji Tuhan yang lain, kita mesti tetap. Jangan pikir, kedatangan Tuhan, seperti pengejek, dari dulu juga emang begitu-begitu saja. Iya, kalau Tuhan yang datang duluan. Nah, kalau kita yang disuruh datang duluan, go home. Masa ini habis khotbah nih ya, dibilang, go home. Wah, besok pagi langsung ada kabar. Istri saya WA di grup, telah dipanggil pulang ke rumah gitu kan. Kaget semua. Baru tadi melayani lu, baru tadi lu khotbah lu, baru tadi lu saya salaman di gereja lu tadi saya foto-foto lu. Bisa gitu loh. Ya kan? Enggak ada yang mustahil. Saudara, saya ada baru sharing. Ya, sharing ini. Orang ini ada pendeta seneng banget sharing sama saya tentang pelepasan. Ya enggak tahu gimana dia seneng gitu. Dia cuma, pendengar bantu saya dalam doa, saya sedang di rumah sakit. Oh ya Pak, saya pasti bantu, cepat sembuh ya Pak. Nggak dibaca lagi WA saya. Tahu-tahu di grup pendeta-pendeta telah kembali ke rumah Bapak. Ini pendeta yang saya ajak chatting kembali ke rumah Bapak. Lalu betapa kudusnya kita harus hidup. Bukan semata-mata menanti datang. Kalau kita yang disuruh datang duluan, itu masalahnya. Ya, itu masalahnya. Jangan bilang, oh saya masih muda. Saya masih muda. Orang meninggal tidak perlu tua. Orang meninggal tidak perlu sakit. Orang yang sehat-sehat aja bisa kok. Ya kan, nggak perlu sakit, nggak perlu tua. Jangan, nanti kalau udah tua, belum tentu. Jangan bilang nanti kalau udah tua. Nanti kalau udah tua baru bertobat. Jangan bilang nanti kalau sudah tua baru bertobat. Kata firman Tuhan, kalau hari ini firman datang kepadamu, jangan keraskan hatimu. Wah, gitu kan? Udah. Dengan kesucian dan kesalehan inilah kehidupan yang baru akan kita jalani di langit dan bumi yang baru dalam kekekalan. Yang saya mau tekankan di sini, sekalipun janji-janji Tuhan belum kita alami, belum kita terima, tetaplah hidup dalam kesalehan. Apa sih saleh itu? Saleh itu artinya hidup seperti Tuhan hidup. Di luar sana banyak orang bernama saleh, tetapi dia tidak hidup seperti Tuhan hidup.
Tapi mari saudara dikasih Tuhan, kita sementara menanti janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, kita tetap sabar dan kita tetap hidup seperti Kristus hidup. Artinya apa? Tetap kita harus hidup seperti, memiliki karakter seperti karakter Kristus. Dan karakter Kristus itu ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kiranya sudah dikasih Tuhan, kita terus beriman, terus percaya kepada Tuhan. Sekalipun janji-janji itu sepertinya belum digenapi, jangan takut, jangan terpengaruh oleh ejekan-ejekan siapapun. Tetap percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sepanjang tahun 2024 ini, apa yang kita hadapi yang kelihatannya tidak mungkin, pegang firman Tuhan, katakan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Biar musik mengalunkan pujian ini dengan lembut. Kita sejenak berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, adakah janji-janji Tuhan yang kau harapkan terjadi dalam hidupmu tapi sampai saat ini belum? Mungkin ada orang yang sudah mengejek engkau. Mungkin ada orang-orang yang menghinamu. Mana Tuhanmu? Mana kuasa Tuhanmu? Katanya Yesus Tuhan, nyatanya Dia tidak menolong kamu. Saudara, mungkin ada orang yang berkata seperti itu. Atau mungkin saudara saat ini sedang menghadapi sesuatu yang mustahil bagimu, gak mungkin bagimu. Katakan firman, pegang firman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan itu sanggup menggenapi janjinya. Tapi kalau Tuhan belum menggenapi janjinya, Tuhan sesungguhnya sedang membentuk kita, memproses kita menjadi man of God, woman of God, manusia-manusia rohani yang nantinya tidak terikat oleh berkat, tidak terikat oleh perkara-perkara jasmani, tapi mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, sumber berkat itu, mengasihi Dia lebih dari apapun. Itu perlu. Tuhan sedang memproses saudara, Tuhan sedang memproses kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat ku bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin Tuhan. Ku aman saat kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pendeta Tony semaju depan. Mungkin sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan
dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dan dipulihkannya. Terima kasih untuk firman-Mu. Memang benar Tuhan, hidup kami semuanya ditopang oleh firman-Mu, oleh perkataan-Mu. Dan saat hari ini kami memiliki keyakinan yang teguh bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Begitu juga bagi kami yang percaya, tidak ada yang mustahil. Karena itu apapun menjadi pergumulan kami, yang kami hadapi, yang secara manusia tidak mungkin, kami tetap berpegang kepada janji-janji-Mu ya Tuhan. Meskipun kami seringkali diejek, tetapi kami sadar bahwa hidup ini adalah suatu perlombaan, di mana kami harus terus menatap ke depan bahwa firman Tuhan iya dan amin dalam kehidupan kami. Kami Tuhan minta ampun kepadamu, seringkali kami kurang percaya, memikirkan jalan-jalan hidup kami berdasarkan kekuatan kami. Kami mencari jalan kami sendiri, sehingga banyak kesulitan, penderitaan yang kami alami. Karena itu ya Bapa, ampuni kami. Kuduskan kami dengan darah Tuhan Yesus Kristus, pikiran, perasaan, kehendak kami, sehingga kami terus mau belajar, memandang hanya kepada kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau kepada Abraham, Sarah, Engkau menggenapi janji-Mu. Di sini kami belajar tentang perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kami mau belajar terus untuk mengalami perjumpaan ini. Di dalam hadirat-Mu, kami menemukan kekuatan. Kami menemukan hal yang luar biasa. Ada kebangunan dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi yang menyala-nyala, yang on fire di dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkatilah gembala sidang kami, Bapak Pendeta Ineng Ayusa. Pakai dia tambah hari tambah heran. Biarlah pengurapan kuasa-Mu tercurah dalam kehidupannya. Sehingga dimanapun dia melayani, dia ada. Kuasa-Mu nyata, firman-Mu digenapi, dan kebangunan rohani terjadi. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih pada hambanya yang sudah membawakan firman Tuhan pagi hari ini. Kita semua dikuatkan untuk masuk ke tahun baru ini dengan iman dan percaya pada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita untuk ibadah pagi ini. Haleluya. Mari saudara persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Tuhan mengucap syukur kami semua untuk firman-Mu Tuhan. Itulah berkat yang kami terima Tuhan, bahwa Engkau senantiasa Tuhan ada bersama kami, menyertai kami Tuhan. Sebentar kami akan menyampaikan rasa terima kasih kami melalui persembahan kami. Ya Bapa, kami berikan yang terbaik kepada Engkau, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Bahkan anak-Mu sendiri Tuhan sudah menggantikan semua dosa pelanggaran kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah persembahan kami Tuhan. Kami memberkati pekerjaan-Mu Tuhan, supaya menjadi lebih luas lagi di tempat ini Tuhan, dan dimanapun Engkau tetapkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, sayang,
Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Itu sekolah minggu punya lagu ya? Atau anak sekolah minggu udah gak nyanyi begitu lagi sekarang? Jarang? Ya mohon maaf ya, tadi ada yang cengak-cengok anak sekolah minggu, ini lagu apa katanya. Baik Bapak Ibu, para pelayan sudah ada di dalam grup-grup pelayanan ya. Jadi tolong perhatikan. Kemudian ada video yang akan kita lihat sama-sama. Baik, demikian pengumuman untuk minggu akan datang, dan tadi ada beberapa kegiatan, mohon diperhatikan. Saya serahkan doa penutup, doa berkat kepada Bapak Gembala. Ada sedikit tambahan pengumuman bagi yang sudah mendaftar untuk raker, nanti jangan pulang dulu, kita kumpul, ada hal-hal yang perlu disampaikan, sangat penting ya. Jadi yang sudah mendaftar ya, jangan pulang dulu, mungkin ya tidak lebih dari setengah jam, nggak sampai lah ya. Kita ada hal yang perlu dibicarakan. Baik, apa ada yang lain Bu Rita? Saya suka lupa nih Bu Rita yang suka ingat. Oh iya, tuh kan. Ya, hari Selasa Bapak Ibu di gereja kita jadi tuan rumah dari kegiatan Perwil. Jadi PPW Night ya, sebenarnya mungkin PPW Night karena aku masa PPW Night gitu kan. Praise and Worship Night ya. Jadi ini karena perdana, jadi itu sudah ketentuan kalau perdana di gereja ketua Perwil. Ya, jadi karena saya ketua Perwil maka di sini jadi kita tuan rumah. Karena itu para aktivis ya, khususnya juga staf gembala supaya hadir, dan para aktivis yang bisa ya, para pemusik yang bisa hadir silahkan hadir. Yang melayani baik musik WL Singer itu dari Perwil semua ya. Jadi hanya firman Tuhan ketua Perwil, jadi yang lainnya dari sana, semuanya firman Tuhan dari sini ya. Itu saja. Jadi tolong semua staf pengembalaan, para aktivis khususnya, jemaat juga ya, jemaat yang bisa hadir silakan ya hadir di sini. Jam 6 sore sampai jam 8, jadi pukul 18 sampai 20. Tolong dicatat, Selasa tanggal 16 Januari pukul 18 sampai 20 ada Praise and Worship Night di GB Cibonar. Itu saja tambahan ya. Terima kasih Bu Rita sudah mengingatkan. Kadang-kadang saya sudah dibilangin catat tapi saya kok lupa nyatet tadi. Ya, baik. Itu saja. Mari kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena Tuhan telah berkenan memimpin dan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu, dan juga Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama. Tuhan terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah melawat
umat-Mu. Sehingga mereka pulang dari tempat ini membawa berkat-berkat rohani dari Tuhan. Mereka yang lemah menjadi kuat, mereka yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, mereka dengan kekuatan rohani yang baru dari Tuhan, mereka akan keluar sebagai pemenang. Mereka yang sakit menjadi sembuh, dan mereka Tuhan yang sedang bahkan mungkin nyaris putus asa pulang dengan pengharapan yang baru dari Tuhan. Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai, memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami. Setiap hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, baik WL, Pak Cecep Singer, Saudara Riko, dan juga para imam musik, tim multimedia, penyambut jemaat, pengumpul pundi-pundi, para pendoa syafaat, Tuhan, Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah menurut kasih karunia-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami menyerahkan Bapak rohani kami, Om Halim dan Tante Tuhan, juga Tuhan memberkati, memberi kesehatan, memberi kekuatan senantiasa. Dan juga kami berdoa khusus untuk Bapak Pendeta Henok, Tuhan kiranya akan memberi kekuatan, memberi kesehatan, supaya hamba-Mu ini boleh mengalami zaman Tuhan. Berikan kepadanya umur yang panjang untuk bisa lagi melayani dan berkarya bagi Tuhan. Kuatkan imannya, tambah-tambahkan iman percayanya, tambah-tambahkan semangatnya untuk hidup dan melayani Tuhan. Juga untuk istrinya, Tante Meliana, dan anak-anak, Tuhan tambah-tambahkan iman percaya mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya menjelang pemilu tanggal 14 Februari yang akan datang. Tuhan, Kau tahu situasi saat ini di negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau berdaulat atas bangsa ini. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa ini. Karena itu Tuhan, lindungi bangsa kami dari hal-hal yang buruk, dari perpecahan, dari apapun. Kalau ada pihak-pihak yang ingin bangsa ini pecah, baik itu dari luar maupun dari dalam, semua rancangan mereka Tuhan batalkan, supaya rancangan Tuhan yang sempurna berlaku atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan gereja ini, rumah Tuhan ini. Kami kembali ke tempat kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian Tuhan menyertai ketika kami pulang. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, celaka, bahkan maut, sehingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing, kediaman kami masing-masing, dengan tidak kurang suatu apapun, dan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapannya. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Sekarang Tuhan, kedangkan tanganmu, ulurkan tanganmu untuk memberkati mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah segala berkat yang terbaik dari Bapa di surga dengan berlimpah-limpah, baik berkat-berkat rohani, berkat-berkat jiwani,
berkat-berkat jasmani, kesehatan dan keuangan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu. Persetujuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, memimpin dan mengurapi saudara, sehingga engkau menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.